Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita semua bersuka cita, amin. Kita bersuka cita, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, saya percaya kalau hari ini masih boleh jadi, itu karena Tuhan Yesus mengasihi saya dan engkau, amin. Mari pagi hari ini kita tanggalkan segala pikiran kita. Mari kita fokuskan semuanya kepada Tuhan. Mari bawa yang terbaik, pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita satu hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita mau datang menghampiri Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Itu salah satu bukti kami masih boleh ada, itu semua karena kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu, kami mau datang menyenangkan Engkau lewat ibadah kami. Biarlah kiranya Roh Kudus Engkau mengalir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Ketika kami datang dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan hadir bersama dengan kami. Sama rata kami diurapi Tuhan, sama rata kami dilawati Tuhan, sama rata kami diberkati Tuhan hari ini. Kami percaya mengalir kuasa dari Maha Tinggi turun di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Engkau yang menjadi pusat pujian kami hari ini Tuhan. Bertahtalah Engkau di setiap pujian kami pagi hari ini. Bahwa kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Agar setiap pujian dan penyembahan yang kami bawa di hadapan-Mu menjadi dupa yang berbau harum. Kami para pelayan Tuhan, kami ada di dalam pengurapan Tuhan hari ini. Kami percaya tidak ada lagi kuasa lain di tempat ini selain kuasa Tuhan yang bekerja di tempat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami tabiskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap beribadah sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Dengan hati yang ucapan syukur, kami mau membawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Mari dengan iman sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan, ku menyembah di dalam kudusnya hadirat-Mu. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Mu hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam. Amin. Mari dari hatimu katakan, Yesusku, hanya Kaulah segala. Kita yang yakin Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita, mari
satu suara sama-sama nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Ini iman kami Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami jemaat-Mu. Dengan hati yang rindu kami datang menghampiri Engkau Bapa. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Mari satu suara, satu hati sama-sama katakan. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Ku yakin Kau. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Katakan kesembuhan terjadi. Katakan kelepasan terjadi. Sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita hadir di sini. Hadir di sini. Kami undang Engkau Tuhan. Hadir bagi kami. Hati yang rindu, hati yang haus akan Engkau kenyangkan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami muliakan. Haleluya, haleluya. Tercurah kuasa-Mu, tercurah bagi kami. Tercurah saat ini yang merindukan pribadi-Mu, pribadi yang ajaib. Haleluya, Roh-Mu yang ajaib. Tercurah bagi kami yang terbuka di hadapan-Mu. Ini kami umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, Engkau yang haus sama-sama katakan, curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan, curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat.
Kami rindu Engkau bekerja di tempat ini. Curahkanlah rohmu bagi setiap kami umat-umatmu pagi hari ini. Kita yang siap lebih lagi dengan Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus adalah gunung batu kita. Amin. Haleluya. Bolehkah sebelum kita memuji Tuhan, tak perlu berjabat tangan, noleh ke kanan kirimu, depan belakang, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Puji Tuhan, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Dengan penuh sukacita kami percaya Engkau Tuhan gunung batu keselamatan kami. Haleluya. Puji Tuhan. Satu suara sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Mari kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Mari kita puji Dia, Allah segala Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu, engkau yang percaya, sama-sama katakan. Walau badai menerpa di dalam, boleh angkat tangan kita bagi Tuhan. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, amin, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam
percaya dia Alfa dan Omega. Mujizatnya masih sama dulu sekarang, amin. Haleluya, sekali lagi yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari satu suara sama-sama nyanyikan. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Dengan iman sama-sama katakan, hidupku penuh mujizat. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Yes, Engkau luar biasa Tuhan. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Yang percaya katakan, hidupku penuh mujizat. Amin, haleluya. Mari dengan penuh sukacita katakan, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu. Amin. Dulu sekarang katakan, Kau Alfa, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang Alfa Omega. Haleluya. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama Yesus. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Amin, haleluya. Mari kembali dengan iman katakan, hidupku penuh mujizat. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Satu suara dengan yakin katakan, hidupku penuh mujizat. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, hidup kami penuh dengan mujizat Tuhan. Kalau boleh kami lagi hidup hari ini, itu adalah salah satu bukti mujizat Tuhan dalam hidup kami. Lebih lagi Tuhan, kami buka hati di hadapan Tuhan. Kami rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Yang kami percaya itu adalah Engkau sendiri. Kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan. Berdaulatlah Engkau. Kami berserah di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat
Kami akui itu di hidup kami Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita akui ini. Haleluya. Engkaulah Engkau berdaulat atas hidup kami. Sebab itu bagian kami hanya penuh penyerahan dengan Engkau. Karena kami percaya dan yakini tidak ada niat jahat Tuhan bagi kami. Kedaulatanmu membawa kami kepada damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Sebab itu firman Allah menuntun kami dan mencurahkan isi hatimu yang adalah kedaulatanmu bagi kami. Sebab itu berbicaralah Engkau. Kami mau diatur, kami mau dikendalikan, kami mau dibimbing, kami mau ditegur, bahkan kami mau dikuatkan dengan kebenaran-kebenaran. Kami mau dengar firman Allah dalam urapan Tuhan, dalam urapan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus baik dan selalu memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Satu kebenaran yang akan menjadi perenungan kita hari ini. Menjadi gereja yang sehat. Hari-hari ini kata kunci yang kita temukan di mana-mana kata sehat. Bahkan karena pandemi yang ada dengan wabah penyakit yang telah banyak sekali menelan korban, orang mulai menyadari bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang penting dan sangat utama. Sebab itu ada banyak sekali trik-trik yang diberikan, ada begitu banyak protokol kesehatan yang ditulis di mana-mana, diiklankan di mana-mana. Sampai ada hashtag ingat pesan mama, ingat pesan ibu. Supaya orang jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun. Ujung-ujungnya supaya tetap sehat. Ujung-ujungnya supaya tidak terkena penyakit apalagi dengan virus corona. Sebab itu kita akan belajar juga tentang gereja yang sehat. Mari kita buka dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Allah bunyi begini. Ini surat Paulus, ketika ada kata aku, artinya itu adalah Paulus. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Puji Tuhan, silakan duduk. Minggu yang lalu saya posting tentang awal kita meletakkan batu pertama, dan di sana saya tulis
Gembala menanam, bersama dengan jemaat menyiram, tetapi tetap Tuhan yang menumbuhkan. Setiap orang, semua orang percaya yang bernaung dalam sebuah gereja pasti merindukan terjadi pertumbuhan di dalam gereja. Amin. Mau gereja itu berkembang, mau gereja itu bertumbuh dengan luar biasa. Kata bertumbuh di sini seringkali kita identikan dengan sesuatu yang bertambah. Bertambah di sini mungkin masalah kuantitas. Jemaat yang semakin bertambah, dari jumlah bilangan yang terus bertambah tiap bulan, tiap tahun, tidak stuck pada jumlah yang begitu-begitu saja. Tetapi bahkan ada banyak jiwa-jiwa baru, ada banyak petobat-petobat baru yang Tuhan kirim, sehingga gereja itu tambah menjadi besar. Bertumbuh di sini pula bisa diterjemahkan dalam hal-hal fisik. Witawah, lihat gerejanya sudah diperbesar. Lihat ada pembangunan sarana prasarana ini dan itu. Dan semakin lengkap, semakin luar biasa yang mereka lakukan dalam gereja itu. Itu salah satu indikator terjadi pertumbuhan. Tetapi ada sesuatu pula yang paling penting kalau kita kaitkan dengan pertumbuhan, yaitu kualitas iman dari yang ada di dalam gereja itu. Semakin matang, semakin luar biasa pengenalan akan Tuhan, semakin memahami jalan-jalan Tuhan, bahkan itu teruji dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam persoalan, dia semakin luar biasa. Gereja itu walaupun mungkin ada begitu banyak sekali terjangan badai, tapi mereka tetap kokoh. Lihat tahu, walaupun ada begitu-begitu, walaupun ada masalah, walaupun ada krisis, walaupun ada begini, tetapi mereka tetap baik-baik saja. Mereka tetap luar biasa. Bersama dengan gembala, pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat tetap menyatu. Dan mereka luar biasa berkembang. Dan mereka semakin menyikapi setiap masalah dengan penuh kedewasaan. Nah itu. Ini pertumbuhan-pertumbuhan yang tentu saja diidam-idamkan bukan hanya oleh gembala, bukan. Tapi setiap kita yang merasa diri bahagian dalam keluarga besar, dalam satu organisasi, dalam sebuah gereja lokal, semua kita merindukan pertumbuhan-pertumbuhan ini. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, walaupun ada banyak seminar-seminar pertumbuhan gereja, walaupun ada begitu banyak sekali konferensi-konferensi tentang bagaimana supaya gereja itu berkembang, belum ada atau tidak ada metode yang dikatakan tepat. Tidak ada metode baku, tidak ada metode yang betul-betul akurat menjadi satu pegangan manusia oleh hamba-hamba Tuhan untuk bisa membuat gereja itu benar-benar bertumbuh. Tapi ada satu hal yang pasti. Ada satu hal yang sangat mutlak diperlukan dalam sebuah gereja yang sangat menentukan untuk gereja itu bertumbuh. Apa itu? Gereja itu harus sehat. Haleluya. Harus sehat. Anak-anak itu bisa bertumbuh dengan baik bila sehat. Kalau kita ibaratkan kepada seseorang, saya gambarkan, ilustrasikan, misalnya itu adalah seseorang, dia apabila sehat pertama bahwa fisiknya akan bertumbuh dengan sehat. Akan terjadi pertukaran sel dengan normal, dengan baik. Organ-organ tubuh akan berfungsi dengan baik. Bahkan kalau bicara bahwa tubuh seseorang sehat, tumbuh pula ekonominya. Mana bisa orang kerja kalau dia sakit, betul? Bila dia sehat, maka tentu saja dia bisa bekerja, dia bisa berusaha, dia bisa melanjutkan mungkin yang menjadi aktivitas, menambah pundi-pundi bila sehat. Sampai kalau kita ketemu dengan orang, bagaimana kabar bro? Ya masih begini-begini, gak apa-apa, yang penting sehat. Kalau ketemu dengan orang-orang dalam kondisi yang terbatas, dia tidak mungkin mengatakan, oh puji Tuhan saya punya ini, punya itu. Tapi yang dia banggakan, puji Tuhan sampai hari ini sehat.
Karena sehat itu adalah modal yang paling utama bagi kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena walaupun kita sudah memiliki apa yang kita inginkan itu sudah di tangan kita, tapi bila sakit, kira-kira seperti apa kondisinya? Bahkan orang yang sehat akan tumbuh kreativitasnya, akan tumbuh karya-karyanya dalam keadaan sehat. Itu sangat berpengaruh dengan pertumbuhan lain yang ada di sekitar kita. Saya kembali kepada tentang gereja yang sehat. Gereja pun tidak akan pernah tumbuh dengan baik. Jangan bermimpi tentang perkembangan gereja kalau anggota tubuhnya tidak sehat. Anggota tubuhnya tidak sehat. Karena dikatakan orang sakit, sebenarnya bukan dari ujung kepala sampai ujung kaki sakit semua. Bisa saja karena ginjalnya sakit. Bisa saja karena paru-parunya sakit. Bisa saja karena asam urat sehingga kakinya yang bengkak dan sakit. Bisa saja tangannya yang mungkin eksiden patah dan terlihat sakit. Jadi dalam tubuh ini satu saja yang sakit, satu saja yang tidak menjalankan fungsi dengan semestinya akan sangat mempengaruhi keseluruhan dari tubuh itu. Sebab itu kalau bicara gereja yang sehat, yang di dalamnya terdiri dari pribadi-pribadi, rumah tangga, orang-orang yang ada bernaung di dalam gereja itu, dibutuhkan pribadi-pribadi yang sehat dalam tanda petik untuk membuat gereja itu tetap sehat. Sekarang pertanyaannya begini, kapan tubuh Kristus, kapan gereja itu bisa ditakar bahwa dia adalah gereja yang sehat, bahwa gereja itu adalah gereja yang sehat? Poin yang pertama yaitu ketika semua anggota tubuh saling memperhatikan. Amin. Semua anggota tubuh saling memperhatikan. Kita buka dulu 1 Korintus 12 ayat yang ke-25 bilang begini. 1 Korintus ini bicara tubuh Kristus dalam perikop ini. 1 Korintus 12 ayat 25 bilang begini. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Anggota-anggota yang berbeda. Saya ingin katakan begini, 1000 jemaat, misalnya GPDI Bukit Hermon Tabarano, ada 1000 pendapat di dalamnya. Ada 1000 karakter di dalamnya. Ada 1000 keinginan di dalamnya. Sebab itu saya berdoa begini sama Tuhan. Saya tidak serta-merta dengan sesumbar berkata, Tuhan tambah jiwa, Tuhan tambah jiwa, Tuhan tambah jiwa. Doa saya begini, Tuhan tambahkan jiwa sesuai kemampuan saya sebagai gembala. Takaran yang saya bilang sama Tuhan begini, taruh jiwa-jiwa yang semuanya masih gembala ingat. Karena kami di pastori seperti saya katakan tiap pagi menyebut nama jemaat satu demi satu. Bisa bayangkan kalau gembala sudah tidak ingat itu dombanya. Karena jemaatnya sudah ribuan, puluhan ribu, terus gembalanya tidak ingat lagi. Bahkan saya di Makassar ketemu dengan seseorang, saya tidak usah sebut namanya, dia bergereja di Jakarta. Gerejanya besar. Dia bilang, wih, saya dulu pernah di mall, di satu tempat di mall di Jakarta, yang mall yang terkenal, dia ketemu gembalanya. Gembalanya yang lebih, dia bilang walaupun memang lebih mudah ketemu Tuhan daripada gembalanya. Ketika ketemu dia dari jauh sudah senyum-senyum. Gembalanya cuma begini. Karena tidak dikenal. Jemaatnya ribuan. Tidak dikenal.
Saya bilang sama Tuhan, kasih domba-domba yang saya bisa sebut mereka satu demi satu. Saya coba pikir-pikir, sampai sekarang masih lancar saya sebut satu-satu, artinya boleh tambah. Tambah lagi sekian persen boleh. Tapi kalau mulai ingat, siapa tuh yang di sudut sana? Aduh, siapa itu? Ada Ji setiap hari Minggu, tapi siapa balik? Aduh. Ini masalah. Ini persoalan. Padahal harapan jemaat, gembala mendoakan jemaat. Padahal gembala so lupa kalau namanya siapa. Ini persoalan. Padahal tiap hari Minggu bawa kolekte, bawa perpuluhan, tapi gembala so lupa siapa dia punya nama. Wah, ini masalah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan mau kalau gereja itu sehat adalah gereja yang memperhatikan satu sama lain. Walaupun dia berbeda-beda. Ibarat satu tubuh, tangan dengan kaki bentuknya beda. Telinga dengan hidung bentuknya beda. Sebab itu Tuhan pernah berdoa begini dalam Yohanes 17. Tuhan, Bapa, biarlah sama seperti Engkau dan aku satu, dan biarlah mereka juga menjadi satu. Tuhan tidak berdoa, Bapa biarlah mereka semua menjadi sama. Oh tidak. Bayangkan kalau semua sama. Saya tidak tahu. Ini siapa paling namanya? Karena sama hidungnya, sama telinganya, sama mukanya. Bayangkan kalau kembar semua. Tidak. Kita Tuhan katakan jadi satu karena kita memang berbeda-beda. Sebab itu jangan pernah berpikir dia kok aneh, dia kok modelnya begitu. Loh, memangnya harus sama dengan kita? Tidak, memang kita beda. Ibarat tubuh Kristus, bayangkan, saya pernah katakan, bayangkan kalau kita harus nyanyi begini, kelingking dan jempol, jempol semua. Masa semuanya jempol? Memang ada kelingking, ada jempol. Tugas masing-masing berbeda, yang didapat masing-masing berbeda. Saya pernah katakan, enggak mungkin jempol ini cemburu sama jari manis. Mentang-mentang jari manis, di hari pernikahan tuannya jari manis mendapatkan cincin, dia juga mau cincin. Kan aneh, jempol juga mau cincin. Jadi saling memperhatikan di sini yang dimaksudkan adalah kita bisa saling membantu mereka yang susah. Kita menguatkan kepada mereka yang lemah. Kita menghibur kepada mereka yang berduka. Kita mengangkat kepada mereka yang jatuh. Pernah enggak kaki jatuh? Kemudian tangan tambah tindis, tambah jatuh kok. Kita satu tubuh. Ketika kaki ini terperosok masuk, tangan membantu untuk angkat. Walaupun kita berbeda, tapi kita satu tubuh. Mata pun ikut membantu. Mana yang terjepit? Mata bisa perintahkan kepada mulut, mulut bilang sama tangan, tarik kuat-kuat dari bawah. Itu saling topang, saling membantu, saling memperhatikan. Ini yang dimaksudkan. Tidak ada kaki terjatuh, mata melihat itu sana. Di bagian bawah itu asam uratnya. Kok tambah tekan di situ, tambah sakit ya. Tangan, tambah sakit, tambah tekan. Tidak seperti itu yang Tuhan mau. Ini gereja yang sehat. Memperhatikan di sini bukan berarti kita berusaha memperhatikan kekurangannya, memperhatikan kesalahannya. Enggak, bukan itu. Sebab itu kalau ada orang yang mulai menceritakan kekurangan kita sama-sama, katakan engkau mungkin sakit. Dan jangan bergaul dengan begitu, bisa tertular virusnya. Hati-hati sekarang, pakai masker, amin. Bisa tertular, itu virus itu cepat sekali penularannya, cepat sekali. Kala-kala corona. Corona itu dalam hitungan minggu, bulan baru mulai banyak. Tapi itu yang begitu-begitu, satu kejadian negatif, ini jam, tunggu 2 jam berikut. Penyebaran cepat sekali. Dan kita pun dalam satu, kita saling memperekat. Kalau boleh Alkitab katakan, jadilah seorang yang peacemaker, seorang yang menciptakan damai. Artinya sesuatu yang tidak ada kedamaian kita ciptakan. Walaupun mungkin sesuatu yang kita lihat itu sesuatu yang salah, dan benar-benar dia buat kesalahan, benar-benar dia berdosa. Tapi Alkitab katakan, kasih menutupi banyak hal.
saling menutupi. Karena ketika pun walaupun saya tidak bohong kok yang saya lihat, tapi apa untungnya kita menceritakan hal itu? Saya mau tanya kepada jemaat, 10 orang, 12 orang yang diutus oleh Musa untuk menyelidiki tanah Kanaan. 2 kelompok mereka terbagi, 2 orang Kaleb dan Yosua, kemudian ada 10 orang. Mereka melapor kepada Musa tentang keadaan tanah Kanaan. Di sana besar-besar, raksasa-raksasa, kita kelihatan kecil, kita seperti belalang. Saya mau tanya, itu berita benar atau salah? Itu berita benar atau bohong mereka 10 orang? Benar. Fakta. Itu bukan bohong. Karena definisi bohong menurut hukum ada 2. Definisi bohong menurut hukum. Yang pertama, menceritakan sesuatu yang tidak fakta, yang tidak real. Itu yang pertama. Yang kedua, menceritakan sesuatu yang berbeda dari fakta. Yang satu tidak ada fakta, yang satu berbeda dari fakta. Itu kebohongan. Tetapi 10 orang ini menceritakan hal yang benar, hal yang benar-benar terjadi. Tapi kena hukuman oleh Tuhan. Kenapa? Membuat sebuah kekacauan, membuat orang lain lemah, membuat banyak orang yang menjadi hilang semangat. Mereka mendapat hukuman oleh Tuhan. Walaupun kita katakan itu benar. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita justru harus saling memperhatikan. Lihat, tahu dia ada masalah apa. Sebab itu saya pernah katakan begini, pernahkah kita melihat seandainya ada salah satu anggota tubuh, katakanlah gambarannya adalah tubuh kita, kelingking kaki kita terjepit. Pernah melihat tangan bersorak karena kelingking terjepit? Yang ada ketika kelingking terjepit, ketika kelingking kena batu, semua merasa sakit. Tangan pun aduh, mulut pun ikut merasa sakit, mata pun terekspresi lagi sakit. Tubuh semua terasa sakit, padahal hanya ujung kelingking yang kena. Itulah yang Alkitab katakan, kita satu rasa, satu beban, satu penanggungan. Praktisnya begini, jangan susah lihat orang senang, jangan senang lihat orang susah. Ketika orang itu susah, sebagai satu bahagian, sebagai gereja yang sehat, kita pun ikut susah. Kasihan, apa yang terjadi? Karena kita satu tim doa, satu keluarga Tuhan tempatkan dalam kondisi yang berbeda-beda untuk saling menguatkan ketika ada yang lemah. Ada yang sakit kita datangi, kita besuk, ada apa? Saling kuatkan. Walaupun sakitnya parah, kita kuatkan. Walaupun fakta di luar kita tahu ada banyak orang yang lebih parah kalau dalam kondisi sakit seperti itu, tapi kita menguatkan. Biasanya dengan bahasa-bahasa kita yang menguatkan, menyemangati orang itu. Yang kita anggap itu bahasa biasa, bahasa sederhana, tanpa kita sadari itu bahkan melebihi mujarabnya dibandingkan obat yang diberikan oleh dokter. Dia dalam keadaan terkapar. Tidak apa-apa Ji, tenang, kuat. Saya yakin minggu depan engkau sembuh. Pasti dia, amin, haleluya, bangkit semangatnya. Sembuh Ji Pale. Padahal mungkin penyakit yang sangat berbahaya. Tidak usah dilemahkan. Wah, yang begini-begini 3 hari mati Bu. Wah, biar cuma flu biasa, tambah dia merasa, wah ini tuh kayak sudah habis hampir saya. Sudah mulai tulis-tulis pesan terakhir. Mulai dia status berserah. Itu masih terdengar rohani. 3 hari belum ada perubahan. Ya, mungkin sudah terakhir. Sudah saatnya saya pergi. Waktu saya pergi, kami mengajar di Malino, tapi walaupun memang sudah waktunya, saya pikir ada seorang tua yang terbaring dalam keadaan sakit. Sebelum ke Malino,
mengajar. Senin sore kami mau lanjut, diminta supaya tolong pergi doakan. Memang itu orang tua sudah, walaupun masih sempat berdiri, masih sempat, kalau dia anfal kayak gimana, temperamental bagaimana. Sebab itu ada doa pelepasan. Kemudian saya diizinkan pertama kali untuk doakan, karena dia pun punya gembala. Tapi entah kenapa Tuhan tuntun saya dalam doa seperti ini. Tuhan, kami percaya kepada mujizat dan kuasa-Mu, dan kami tidak pernah berhenti berharap sampai pada keadaan yang paling sukar sekalipun untuk berharap. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau lebih tahu mana yang terbaik. Karena kami tahu seperti lagu tadi, Engkau berdaulat atas hidup kami. Sebab itu Engkau lebih melakukan apa yang baik bagimu. Ternyata itu diterjemahkan doa penyerahan oleh gembala. Gembala sambung saya punya doa. Bapa, kami percaya Tuhan sudah ampuni dia. Maka terserah Tuhan. Dan naiklah kami ke Malino. Baru 10 menit di Malino dapat telepon. Pergi Mi. Pergi Mi. Jadi mau tidak mau minggu paginya, Senin paginya, Selasa paginya saya masih pending untuk mengajar, turun ulang lagi ke Makassar. Karena saya diminta juga untuk pimpin ibadah pemakaman di kubur. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini yang saya katakan tadi bahwa kita saling memperhatikan satu sama lain. Karena mengapa? Karena kita harus menyadari bahwa kita ini adalah satu tubuh. Kita harus sama rasa satu sama lain. Sebagai tanda bahwa kita adalah gereja yang sehat. Kita adalah tubuh Kristus yang sehat. Bahkan justru mereka yang bagi kita, bagi pandangan kita, mereka kurang terhormat. Kurang terhormat terserah interpretasi kita atau terjemahan kita seperti apa tentang kurang terhormat. Atau katakanlah orang ini tidak elok. Artinya kurang seperti apa yang kita bayangkan. Tapi justru Tuhan bilang mereka lah yang kita harus perhatikan khusus. Mereka butuh perhatian khusus dari kita. Dalam ayat 23-24 1 Korintus 12 ayat 23-24 bilang begini. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Di sini dalam artian ada perlakuan khusus, perlakuan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Artinya yang kita anggap bagus, baik-baik semua, ternyata mereka tidak perlu. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Jadi ini yang Tuhan katakan, itu kita sama rasa. Bahkan kepada mereka yang kuat bisa mengangkat kepada mereka yang lemah. Kepada mereka yang berlebih bisa membantu mereka yang berkekurangan. Dalam satu rasa, dalam tubuh Kristus yang Tuhan inginkan. Itulah gereja yang sehat. Kemudian yang kedua, apa tanda atau kapan tubuh Kristus itu dikatakan sehat? Yang kedua yaitu ketika semua anggota tubuh menyadari bahwa ternyata kita saling membutuhkan. Ternyata kita saling membutuhkan. Ayat 14, 1 Korintus 12 ayat 14 mulai bilang begini sampai 21. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Nah, kita bisa bayangkan kalau mata semua. Sampai di bawah ini, mata semua. Mata di mana-mana. Tapi tidak juga disebut mata-mata. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya.
andai kata semua adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, artinya begini. Kita saling membutuhkan. Menyadari bahwa kita saling membutuhkan. Artinya kita harus menyadari siapapun kita satu saat bisa sakit dan membutuhkan orang, betul? Nah, kita juga semua mau mate-mate gitu. Dan kita pasti butuh orang. Kita semua berpeluang jatuh. Malaikat saja jatuh, apalagi kita yang masih makan nasi dan kapuru. Artinya kita bisa jatuh, entah kita berdoa tidak dalam nama Yesus, tidak. Tapi harus menyadari siapapun kita berpeluang untuk jatuh. Dan satu saat kita pun butuh belas kasihan orang. Kita pun bisa lemah, jago-jagonya kita. Seperkasa apapun kita saat ini. Perkasa badan kita, perkasa uang kita, perkasa usaha kita, perkasa pekerjaan kita. Tapi sadari bahwa kita bisa jadi lemah. Artinya suatu saat kita akan butuh orang. Kita akan butuh orang lain. Bahkan Alkitab pun katakan bahwa yang paling lemah akan paling dibutuhkan. Ayat 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Satu saat ternyata kita akan membutuhkan. Mungkin lemah ekonominya, lemah dalam hal talentanya yang kurang, yang tidak selama ini tidak dipakai harus ada di atas mimbar gereja. Mungkin rohaninya masih lemah, atau mungkin yang lain-lain yang kita rasa itu mereka tidak ada apa-apanya. Kita tidak mengharapkan sesuatu dari mereka, tapi satu saat Tuhan bisa izinkan kita butuh mereka. Jadi jangan pernah berpikir saya tidak akan pernah butuh dia. Apa sih kepentingan saya dengan dia? Kita tidak usah berucap dan berpikir begitu. Karena ketika kita berpikir begitu, Tuhan bisa mengantarkan kita pada situasi kita betul-betul sangat butuh dia. Sama seperti ayat yang kita baca. Jangan pernah mata berkata kepada tangan, aku tidak butuhkan engkau. Kalau seandainya mata bilang begitu sama tangan, kapan masuk debu, kapan masuk serangga tuh mata? Pakai mau kok kaki gosok. Kalau memang mata tidak butuh tangan, tetap akan butuh, saling butuh satu sama lain. Walaupun mata jauh dari tangan mungkin. Dan masing-masing pasti ada berkat khusus, ada perlakuan Tuhan. Tapi orang yang sama rasa, itu yang saya katakan tadi, senang melihat orang senang. Yang dapat cincin berliansi jari, bahkan jari manis. Tapi mata dan mulut ikut bergembira. Oh, bahkan jalannya pun ya langsung, kaki pun ikut bergembira. Mentang-mentang dapat berlian. Semua seperti terpengaruh. Tapi bila ada mungkin terjepit, jari kelingking terjepit, dan mungkin kuku hampir keluar, semua merasakan aduh sakit, apalagi sudah meradang. Semua merasakan sakit itu. Susah kelihat ketika dia susah, senang ketika mereka senang. Begitu juga sebaliknya. Ini yang menyadari saling membutuhkan satu sama lain. Tanda gereja itu sehat. Jadi sekali lagi, jangan berpikir terbaliknya begini. Kita diberkati dulu, baru tanda. Diberkati baru bisa bertumbuh. Enggak. Kita harus bertumbuh
Bertumbuh maksud saya begini, bertumbuh akan menarik berkat. Berkat-berkat Tuhan perintahkan kepada kita. Dalam satu kesatuan yang kita benahi, karena Alkitab katakan bahwa memang kita yang menanam, manusia yang menanam, bahkan kita yang bisa menyiram, Tuhan tidak akan ambil bahagian itu. Tidak. Tuhan tidak intervensi apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi kita pula tidak akan mungkin masuk mengintervensi apa yang jadi bagian Tuhan tentang pertumbuhan. Paulus katakan, aku yang menanam, Apolos yang menyiram. Karena sidang-sidang jemaat pada waktu lalu sampai ke Asia Kecil itu kan diinjili pertama kali oleh Rasul Paulus. Paulus yang buka-buka sidang, Paulus buka-buka sidang. Kan sesudah itu ada banyak hal yang membuat dia tidak harus ada di sidang-sidang itu. Pertama, karena dia harus pergi ke tempat yang lain. Yang kedua, dia dipenjara gara-gara Injil. Sebab itu ketika dia kirim surat ke Filipi, dia kirim surat ke Kolose, dia kirim surat kepada Filemon, dia dalam penjara. Di dalam penjara. Tetapi selama dia ada dalam penjara, ada seorang penginjil hebat yang terus memberitakan Injil yang bernama Apolos. Sebab itu dia katakan, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tapi semua Tuhan yang menumbuhkan. Jadi kita melakukan bahagian kita, seperti yang saya katakan tadi. Lakukan bahagian kita apa yang seperti kita dapatkan dalam kebenaran ini. Kemudian yang ketiga yaitu akan dikatakan sehat ketika semua anggota tubuh saling menanggung beban. Saling menanggung beban satu sama lain. Alkitab bilang dalam ayat 26, 1 Korintus 12. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Itu yang saya katakan tadi. Jangan senang lihat orang susah, jangan susah lihat orang senang. Tapi senanglah ketika orang senang, susahlah ketika orang susah. Karena Roma 12 ayat 15 bilang begini. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ketika ada yang tertimpa sesuatu, kita pun ikut merasakan, menanggung beban satu sama lain. Karena bila kita menanggung beban, maka sesuatu yang berat sekalipun akan terasa mudah dilakukan. Saya ingat bapak-bapak, waktu sebelum saya berangkat ke Makassar, ambil molen dari Wawondula. Saya tidak lihat proses menaikkan molen itu. Saya sudah bayangkan cara menaikkan, menurunkan saja begitu susah. Bagaimana menaikkan? Tapi saya sendiri saksikan bagaimana menurunkan. Saya pun tetap ada di situ ikut membantu. Harus ada beberapa orang. Karena molennya diturunkan di sana, kemudian harus ditaruh di situ. Yang kita tahu ada terhalang dengan tumpukan-tumpukan batu, tumpukan-tumpukan pasir. Dan bahkan menurunkan molen yang memang rodanya lagi rusak, itu ternyata tidak mudah. Harus ditahan sedemikian rupa, beresiko untuk bisa jatuh. Tetapi yang berat itu, yang kalau hanya dikerjakan satu orang, dua orang adalah sesuatu, merupakan hal yang mustahil atau hal yang mustahil. Tapi itu ternyata kan bisa terasa mudah. Bahkan ketika ada yang tarik, ada yang dorong, sampai ada 4-5 orang yang menarik, ada juga bantu dorong. Berpindahlah itu dengan begitu baik dan mudah. Karena saling menanggung beban, maka kita akan melihat sesuatu yang sukar, sesuatu yang sulit untuk kita gapai, bisa kita gapai. Beban yang besar sekalipun, bila tanggung bersama, maka akan terasa ringan. Saya yakin bila GPDI Bukit Hermon Tabarano sehat, program apa sih yang tidak bisa kita lakukan? Apa sih yang tidak bisa kita kerjakan? Tidak usah takut. Di satu sisi bila kita ini bersatu bersama-sama, firman Allah janjikan berkat-berkat itu diperintahkan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Tuhan memerintahkan berkat. Bak urapan di kepala Harun turun ke janggut
dan kejubahnya turun seperti embun yang dari Hermon. Sebab itu saya berharap makna Hermon itu ada pada kita. Jadi kita sebenarnya, saya ini ketika mendoakan memberi nama gereja ini Bukit Hermon, bukan serta-merta. Itu digumuli. Dan saya imani berkat Hermon ini, walaupun dia ada di bukit, ada di tempat yang jauh dari keramaian, bahkan jauh dari hiruk pikuk Yerusalem, dari Israel Selatan dan Israel Utara, tapi dia bisa mengalirkan berkat jauh. Dia bisa turunkan berkatnya ke Sungai Yordan. Bahkan Alkitab katakan dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Biar itu Bukit Sion, bukit itu tempat ketinggian, tapi tetap masih mendapatkan berkat dari Hermon. Kenapa? Karena di Hermon ada sesuatu yang khusus Tuhan persiapkan. Tetapi ini tetap dalam kebersamaan, dalam satu kesatuan, sebagai tanda kita ini sehat. Karena apabila kita sehat, walaupun kita mungkin dalam jumlah yang kecil, bukan sebuah gereja yang besar, mungkin gereja yang mungkin ada di atas gunung, sesuatu yang mungkin bagi orang lain biasa, tetapi bila kita bersatu, sekali lagi, tidak ada satupun yang sukar untuk kita lakukan. Saling bertolong-tolong kita satu sama lain. Saling membantu satu sama lain meringankan beban-beban. Karena itu merupakan kebiasaan gereja mula-mula. Kalau dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 2 bilang begini. Galatia 6 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita pun dapati bahwa ada orang yang melakukan pelanggaran. Saya yakin jangan salah paham dengan kata jika kamu yang rohani. Kita memang harus rohani loh. Walaupun jangan sok rohani. Yang tidak boleh itu sok rohani. Saya kaget waktu lalu pulang dari Manado, ada berita khotbah yang bilang boleh kudus tapi jangan terlalu kudus. Boleh rohani tapi jangan terlalu rohani. Loh, mungkin salah. Bahkan justru Alkitab bilang harus semakin kudus kita. Karena Alkitab bilang hari-hari ini orang kudus semakin kudus, orang yang jahat akan semakin jahat. Yang tidak boleh itu sok rohani. Karena sok rohani terindikasi tentang suatu kesombongan, mengeksklusifkan diri. Karena Paulus pernah mengecam jemaat yang ada di Korintus yang terpecah saat itu. Mereka katakan, oh kami ini kelompok Apolos. Karena mereka itu fans dengan Apolos yang penginjil luar biasa. Kami mau urapannya hebat. Kami pihak Apolos. Oh kami Kefas, Petrus. Kami Kefas, kami kelompok Kefas. Karena Petrus itu adalah rasul yang luar biasa. Dia sangat dominan. Karismanya luar biasa. Kami kelompok. Ada yang bilang, oh kalau kami kelompok Paulus. Karena dia yang bawa firman pertama, kami terikat dengan dia. Oh kedengaran semua bagus. Bahkan ada yang bilang, oh tidak, kami bukan kelompok mereka, tapi kami kelompok Kristus. Terdengar hebat, terdengar rohani, kami kelompok Kristus. Tapi Paulus mengecam, adakah tubuh Kristus terpecah-pecah? Artinya pun, walaupun merasa mereka lebih rohani, adalah kelompok Kristus, di mata Tuhan itu salah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saling bertolong-tolonglah. Ketika bahkan kita melihat orang-orang yang butuh pertolongan, kita datangi. Mungkin tidak harus melewati komisi diakonia, tetapi kita sendiri yang datangi, kita tolong. Tanda bahwa gereja ini sehat. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan,
Kita mau GPDI Bukit Hermon Tabarano sehat, amin. Ketika sehat pasti dia bertumbuh. Bertumbuh dalam segala hal. Tuhan kirim jiwa-jiwa. Tuhan percayakan petobat-petobat. Tuhan pun membuat semua apapun yang kita rencanakan itu berhasil, bertumbuh. Bahkan rohani kita semakin luar biasa meningkat. Semakin dewasa menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Semua yang kita dapati, semua yang kita temukan dalam jalan-jalan hidup kita, semua pakai kacamata ilahi. Walaupun mungkin itu menyakitkan, mungkin itu merugikan, mungkin bahkan sampai kita harus jatuh, sampai kita harus benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa karena terpuruk. Tapi semua tetap dipandang dengan kacamata iman. Saya yakin ada maksud Tuhan. Oh, saya yakin karena segala sesuatu Tuhan campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Semakin kita dewasa menyikapi apapun yang terjadi, itu adalah tanda kita bertumbuh. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sama seperti Yesus. Walaupun ada begitu banyak orang yang berusaha untuk menghujat dia, menjatuhkan dia, bahkan sampai memusuhi dia, tetapi dia hanya mengangkat. Dia tidak ada niat untuk menghukum. Bahkan dia mendoakan orang-orang yang saat itu membenci dia. Bahkan dalam keadaan tersalib dia masih katakan, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia pun bersama dengan penjahat yang ada di sampingnya, masih pun dengan penjahat itu pertobatan hanya dalam hitungan detik. Saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia berusaha menguatkan, melepaskan bahasa-bahasa berkat dan kekuatan. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam diri kita ada citra Allah yang bisa menguatkan orang lain. Amin. Yang membuat orang lain kembali bersemangat. Yang membuat sesuatu yang terenggang direkatkan dari kita. Tuhan buat kita ada di sini untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, menjadi berkat itu jangan hanya kita ukur dengan ketika kita membagikan sesuatu kepada orang. Kita kasih beras, kita, oh saya sudah membagi-bagikan, saya sudah jadi berkat. Tidak, bukan hanya sekedar itu. Tapi ketika pun kita menjadi pendamai di antara mereka, kita sudah jadi berkat. Ketika ada mereka mungkin yang berselisih, kita datangi. Tidak, bukan begitu. Walaupun yang kita dengar, wah dia ngomongin tentang ini yang jelek-jelek, enggak usah disampaikan. Tutupi itu, tidak Ji. Dia sayang Jiko, cuma kalian salah paham Ji. Kita jadi peacemaker. Mereka yang mempunyai kerajaan sorga, Alkitab katakan. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, terus menjadi gereja yang sehat. Saya yakin kita akan luar biasa dengan Tuhan hari-hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua dia buat, semua dia buat bagiku dari awal. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta melihat. Semua dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Kita bangkit berdiri semua jemaat Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Minta hadirat Tuhan turun bagi kita. Buat dari awal. Yang lemah dikuatkan,
Dia dalam matakan hanya sika dalam matakan. Setengah suara nyanyikan Hosana. Bapa, kami memandang sorga untuk terbuka bagi kami pagi ini. Engkau lihat kami sebagai gereja yang utuh, yang kuat, yang sehat. Kami hanya mau mempersilakan Roh Kudus yang menguasai kami. Nyatakan lagi, nyatakan lagi apa yang pernah Engkau lakukan bagi kami. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Dia bangkit bagiku. Sembah beberapa saat. Angkat hatimu. Namanya sikara lamatakan. Jangan biarkan ada yang hal baik yang hilang dalam dirimu. Ingat, tempat terbaik, tempat terindah untuk Tuhan tinggal adalah hatimu. Tidak ada tempat lain yang lebih layak untuk Tuhan tinggal di dalam diri kita. Siapa kita sampai Tuhan terima? Sesempurna apa kita sampai Tuhan layakkan di hadirat-Nya? Semua kita belum sempurna untuk saling melengkapi satu sama lain. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya biasa mempersiapkan khotbah, tapi saya terbuka kepada jemaat. Khotbah ini saya persiapkan kurang lebih 1 jam sebelum ibadah dimulai. Sampai tadi malam saya blank. Sampai tadi pagi sudah bangun beston pagi-pagi saya blank. Saya berusaha belum untuk mengkhotbahkan apa ini. Tapi entah kenapa Tuhan taruh untuk terus bawakan ini. Sebab itu sampai tadi sudah mau persiapan, saya masih menyelidiki kebenaran-kebenaran ini. Saya tahu Tuhan punya rencana indah bagi gereja kita. Tuhan mempersiapkan berkat besar bagi gereja ini. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau lagi melawat kita. Tuhan mau lagi menyatakan kembali apa yang pernah Dia nyatakan. Tuhan mau melimpahi kita dengan sesuatu yang luar biasa. Persiapkan diri kita. Siapkan gereja ini. Di dalam nama Yesus.
Tadakan tanganmu, saya mau berdoa. Bapa, Engkau berdaulat atas hidup ini. Sekarang hati kami persilakan Engkau cengkeram hati kami, supaya yang ada di dalam hati ini adalah pribadimu, adalah Roh Kudus yang hanya mau tinggal di dalam hati yang tulus, yang bersih. Karena kami tahu Engkau mau berdiam dalam diri kami. Ampuni kalau hari-hari ini kami melakukan kesalahan. Satu hal yang kami minta, jangan ambil roh-Mu dari kami. Jangan pergi dari kami. Kiamatakan Yesus. Biar kaki Dian itu terus ada di tengah-tengah kami. Kaki Dian itu terus menyala di tengah-tengah kami. Terus menyala. Dan kami mau lagi merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Lawatan-Mu yang luar biasa. Jamahan pribadi lepas pribadi yang luar biasa. Kami tidak mau itu tinggal sebuah kenangan. Kami tidak mau terperangkap pada rutinitas. Kami tidak mau ibadah yang kering. Kami tidak mau ibadah yang hambar. Kami jumpa dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami katakan setiap pribadi-pribadi yang ada di sini sehat. Kalau sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Sudah dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami kuat dan kokoh, tak tergoncangkan. Apapun itu tak akan menggoncangkan apa yang sudah Engkau letakkan di dalam gereja ini. Terima kasih. Meteraikan kebenaran ini bagi kami semua. Karena kami yakin kami semua sudah dipulihkan dan diberkati Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Damai sejahtera Engkau tinggalkan bagi kami. Dan sukacita terus mewarnai hidup kami. Selanjutnya kami mau letakkan korban persembahan. Kami mau mengembalikan milik-Mu. Kami percaya semua kami lakukan dengan iman. Ada berkat khusus sesuai janji firman. Kami lakukan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk coba. Untuk perkembangan rekapitulasi keuangan buat pembangunan pastori nanti minggu depan baru kami bagikan, karena memang sampai hari ini masih terhalang untuk pembuatan warta, dan nanti itu dilaporkan sekali dan dibagikan dulu kepada jemaat. Nanti mungkin next baru itu per minggu kita usahakan, karena selama ini masih ada sedikit, bukan kesalahan, bukan juga perbedaan, cuma biasanya penulisan yang berbeda membuat tulisan dalam pelaporan yang satu dengan yang lain agak berbeda. Jadi masih dirapikan untuk bisa dibagikan kepada, tapi yang jelas semua yang masuk dan semua yang tercatat akan secara yang keluar itu pasti akan dibagikan kepada jemaat Tuhan. Jadi saya kira itu sepanjang minggu ini kita tetap mengikuti panduan dalam doa hari Rabu. Kemudian hari Jumat tetap ada doa dan puasa, dan tentang perkembangan kalau ada kerja bakti nanti akan dibagikan lewat WhatsApp grup kalau seandainya ada informasi. Dan ya, kalau untuk informasi ibadah yang dilakukan yang biasa saya sampaikan tiap hari Sabtu, memang sudah 2 minggu ini saya tidak lagi memposting hari Sabtu tentang ibadah raya, karena kita ada kembali kepada jam yang semula atau jam yang telah kita sepakati jam 9, kecuali kalau ada sesuatu hal yang seperti terjadi waktu kita berdoa sudah tidak lagi, tetapi waktu lalu memang ada perubahan jam gara-gara kondisi waktu ada pandemi. Bahkan pernah kita bikin jam 7, jam 8, tetapi sekarang kita kembali kepada jam yang kita sepakati dalam rapat jam 9. Kalaupun akhirnya nanti tahun depan seandainya kita sepakat misalnya jam 8, ya kita sepakat bersama dalam rapat yang kita hadiri bersama. Jadi saya kira itu saja yang perlu disampaikan kepada jemaat Tuhan. Terima kasih atas partisipasi semua yang telah kita lakukan untuk menunjang pembangunan, karena memang sampai tahapan ini kalau saya coba tangkap dari bendahara memang sudah agak minus, tapi ya puji Tuhan kita jalan terus. Saya yakin
Tuhan selalu tepat pada waktunya menyediakan bagi kita. Ya puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah raya hari ini. Saya sampaikan bahwa yang menjadi pemain musik sekarang ini Saudara Loren. Bapak Ibu mungkin tidak kenal ini, Bapak ada orang tuanya Pak Max di sini. Dia ada di sini karena selama ini dia juga, kita harus berterima kasih karena ikut membekali pemain-pemain musik kita dalam teknik-teknik belajar. Dan dia memang adalah orang yang punya kompeten karena memang lulusan dari di situ ya. Memang backgroundnya pendidikannya di situ, jadi membagikan. Jadi puji Tuhan sudah beberapa bulan ini ikut membenahi. Jadi ini diikut serta bersama-sama dengan. Jadi mungkin pikir, oh kenapa ada pelayan baru gitu. Jadi saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ibadah raya yang diberkati Tuhan. Karena kami yakin kami menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan bawa kepada kehendak-Mu, Tuhan bawa kepada rencana-Mu. Maka kami percaya kami dalam kendali Tuhan. Minggu yang kami hadapi tidak ada keraguan untuk kami melangkah. Karena kami yakin yang menggantikan kami berperang adalah Tuhan semesta alam. Tuhan yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Tuhan yang menyembuhkan ketika kami sakit. Tuhan yang menyertai pekerjaan-pekerjaan yang rumit yang harus kami lakukan. Dan sekali lagi, Engkau yang menyediakan semua kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan secara khusus Ibu Rita Lambu yang berhari ulang tahun. Kami lepaskan berkat baginya di dalam nama Yesus. Tambah sehat, tambah kuat, tambah luar biasa dengan Tuhan. Bahkan dia menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya. Mengharumkan dengan nama Kristus di tengah-tengah keluarga. Untuk dia jumpa lagi ulang tahun selanjutnya. Semakin luar biasa diberkati dan disertai oleh Tuhan dan dijauhkan dari penyakit. Kami pun doakan semua tugas-tugas pekerjaan dari seluruh jemaat Tuhan yang berbeda-beda. Baik sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, sebagai karyawan di PT Valia, karyawan kontraktor, bahkan sebagai apapun kami yang tidak menyimpang dari firman Allah. Kami yakin semua sentuhan tangan kami diberkati Tuhan. Semua yang kami rencanakan berhasil. Pekerjaan kami terus bertambah-tambah. Dan bahkan kami akan mencapai apa yang kami doakan selama ini. Dan kami doakan pula bagi pribadi-pribadi jemaat GPD Bukit Hermon Taberano yang saat ini jauh dari kami. Mereka yang harus bekerja di luar, mereka yang harus menuntut ilmu di luar sana. Kami lepaskan berkat bagi mereka di dalam nama Yesus. Kami yakin mereka pun semua diberkati Tuhan dalam perlindungan yang sama. Terima kasih Bapak, berkati terus pekerjaan pembangunan pastori. Kami yakin Engkau Allah Jehovah Jireh mengadakan semua yang kami butuhkan. Engkau adakan tepat pada waktunya. Kebersamaan kami, kesatuan kami akan menarik berkat-berkat baru diperintahkan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Segala hal buruk yang coba merintangi kami dari kuasa kegelapan, roh jahat di udara, penghulu setan, orang-orang kuat, orang-orang berilmu, santet, hipnotis, praktik-praktik perdukunan sekalipun, sakit, penyakit dan kelemahan termasuk virus corona, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami katakan pribadi kami sehat, keluarga kami sehat, jemaat di tempat ini sehat. Bahkan kami semua adalah pribadi-pribadi yang benar, penuh kekuatan, yang maksimal untuk meraih janji-janji Tuhan. Dan kita semua jemaat yang diberkati Tuhan, tadakan tangan kita masing-masing. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini, besok sampai Maranatha.
Tuhan Yesus kembali datang menjemput kita semuanya. Terima kasih Bapak, kami akhiri ibadah raya yang luar biasa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua ini diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Puji Tuhan.